Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Hendrikus Sakupayon Esos selaku penguji. Yang saya hormati pula Ibu Pasqualina Manek Meobaru SP selaku mentor, dan Ibu Titi Kristinawati SPD IMA selaku pembimbing, dan juga teman-teman sekalian yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Indahyana Putri Manafe SPDKOM. Saya bekerja sebagai seorang guru teknik komputer dan jaringan pada Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Raihat Kabupaten Belu pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan laporan kegiatan aktualisasi saya selama masa habituasi kurang lebih 1 bulan yang saya lakukan pada unit kerja saya dengan judul Peningkatan Keaktifan Belajar Peserta Didik melalui metode dan model pembelajaran bervariasi di kelas 10 TKJB 1 SMKN Raihat Kabupaten Belu. Yang menjadi latar belakang permasalahan diambilnya judul aktualisasi ini adalah rendahnya keaktifan belajar peserta didik dalam mengikuti pelajaran di kelas. Oleh sebab itu, saya memiliki 4 komponen kegiatan aktualisasi untuk menjawab isu atau permasalahan tersebut. Kegiatan 1, membangun komitmen bersama pimpinan dan rekan guru. Kegiatan membangun komitmen bersama pimpinan dan rekan guru meliputi beberapa tahapan kegiatan. Yang pertama, saya menyiapkan rancangan aktualisasi. Setelah menyiapkan rancangan aktualisasi, saya melakukan koordinasi dengan pimpinan. Kemudian setelah itu, saya meminta izin untuk melaksanakan kegiatan aktualisasi. Dan juga saya membangun komitmen bersama rekan guru untuk saling mendukung. Dari hasil kegiatan ini, saya mendapat persetujuan dari pimpinan berupa lembar persetujuan yang telah ditandatangani dan daftar pelaksanaan kegiatan koordinasi. Pada kegiatan kedua, merancang perangkat pembelajaran. Tahapan kegiatan aktualisasi yang saya lakukan, yang pertama, saya mencari referensi di internet. Setelah itu, saya memilih indikator. Indikator yang saya pilih yaitu menjelaskan fungsi fitur-fitur pengolah gambar bitmap dan indikator KD pada KI keterampilan, yaitu menunjukkan hasil pengolahan gambar bitmap. Setelah itu, saya membuat RPP. Setelah membuat RPP, saya membuat media pembelajaran dan membuat bahan ajar. Media pembelajaran yang saya gunakan yaitu karton kreatif, laptop, dan HP Android. Dan bahan ajar yang saya gunakan, yang pertama, saya mencari referensi dari internet, dan yang kedua, saya juga menggunakan buku paket yang ada pada sekolah saya. Setelah itu, saya membuat soal pretest dan posttest berupa soal esai berjumlah 5 nomor. Setelah saya mempersiapkan semuanya, saya berkonsultasi dengan kepala sekolah mengenai RPP yang sudah saya kerjakan. Setelah itu, saya mendapat tanda tangan dan pengesahan
oleh kepala sekolah. Dari hasil kegiatan ini, saya mendapat persetujuan dari pimpinan melalui tanda tangan dan pengesahan pada RPP yang sudah saya buat. Selain itu, outputnya juga ada soal pretest dan soal post-test. Pada kegiatan ketiga, menerapkan metode dan model pembelajaran. Yang pertama, tahapan kegiatan yang saya lakukan yaitu menyiapkan model pembelajaran picture and picture yang dipadukan dengan metode window shopping. Setelah menyiapkan model pembelajaran, saya menyiapkan bahan ajar dan media. Media yang saya gunakan yaitu karton, laptop, dan HP Android. Kemudian bahan ajar yang saya gunakan yang pertama buku paket dari sekolah, dan yang kedua saya mencari referensi di internet mengenai model pembelajaran picture and picture. Kemudian saya menyiapkan alat peraga. Yang pertama saya menyiapkan kertas karton, gambar-gambar, dan kertas flipchart. Adapun bahan-bahan yang saya siapkan juga yaitu gunting kertas, lem kertas, lakban bening, kertas HVS, spidol, dan pulpen. Setelah saya menyiapkan alat peraga, saya bersama peserta didik kelas 10 TKJB 1 menyiapkan kelas, membersihkan ruang kelas, dan membersihkan halaman depan kelas sebelum proses pembelajaran dimulai. Pada pertemuan pertama yaitu kegiatan pendahuluan menggunakan model pembelajaran picture and picture. Setelah kelas bersih, sebelum memulai kegiatan pembelajaran, diawali dengan berdoa. Saya menyuruh salah satu peserta didik memimpin doa. Setelah selesai berdoa, saya mengabsensi peserta didik satu persatu, dan pada pertemuan pertama semua peserta didik hadir di dalam kelas. Setelah absensi, saya memberikan soal pretest kepada peserta didik. Pada kegiatan inti, saya menyampaikan kompetensi kepada peserta didik kelas 10 TKJ B1. Kompetensi yang saya sampaikan yaitu menerapkan perangkat lunak pengolah gambar bitmap, menjelaskan fungsi fitur-fitur pengolah gambar bitmap. Setelah saya menyampaikan kompetensi, saya mempresentasi materi yaitu langkah-langkah membuka aplikasi Adobe Photoshop dan langkah-langkah menutup aplikasi Adobe Photoshop. Kemudian setelah itu saya menyajikan gambar mengenai aplikasi Adobe Photoshop dan gambar-gambar langkah-langkah membuka dan menutup aplikasi Adobe Photoshop. Selanjutnya yaitu pemasangan gambar. Pada langkah ini saya memanggil dan menunjuk peserta didik secara bergilir untuk memasang dan mengurutkan gambar langkah-langkah membuka dan menutup aplikasi Photoshop secara benar dan logis. Setelah itu, peserta didik memasang dan mengurutkan gambar langkah-langkah tersebut. Langkah selanjutnya yaitu penjajakan. Pada langkah ini, saya menanyakan kepada peserta didik alasan dalam menentukan urutan gambar-gambar dalam penggunaan Adobe Photoshop, yaitu langkah-langkah membuka dan menutup aplikasi Adobe Photoshop, dan kemudian peserta didik menjelaskan alasannya mengapa mereka mengurutkan gambar-gambar ini secara benar. Kemudian langkah selanjutnya yaitu penyajian kompetensi. Setelah peserta didik memberikan alasan
Mengenai urutan gambar-gambar tersebut, kemudian saya menjelaskan lebih lanjut sesuai dengan kompetensi yang ingin dicapai. Dan langkah yang terakhir yaitu penutup. Di akhir pembelajaran, saya memberikan refleksi mengenai apa yang telah dicapai dan dilakukan pada saat proses pembelajaran mengenai materi Adobe Photoshop, yaitu dengan menggunakan model pembelajaran picture-in-picture. Hal ini dimaksudkan untuk memperkuat materi dan kompetensi dalam ingatan peserta didik. Kemudian pada kegiatan penutup, yang pertama saya memberikan kesimpulan dan refleksi mengenai materi yang diberikan dengan model pembelajaran picture-in-picture. Kemudian setelah itu saya memberikan post test kepada peserta didik yang berisi 5 soal esai dan menutup pembelajaran dengan berdoa. Output dari hasil kegiatan ini, yang pertama, tersedianya model-model pembelajaran picture-in-picture dan metode window shopping. Yang kedua, tersedianya daftar hadir kelas 10 3JB 1 pada pertemuan pertama. Kemudian tersedianya lembar kerja, soal pretest dan post test. Dan keempat, tersedianya daftar nilai pretest dan post test. Sebelum menggunakan model pembelajaran picture-in-picture, salah satu peserta didik, Andianus Suarez, mendapat nilai 80. Namun, setelah menggunakan model pembelajaran picture-in-picture, hasil nilai post test Andianus Suarez mengalami peningkatan menjadi 85. Begitu juga dengan Apriani, sebelum menggunakan pembelajaran ini mendapat nilai pretest 95, dan kemudian setelah menggunakan model pembelajaran ini mendapatkan nilai post test 100. Dengan demikian, model pembelajaran picture-in-picture menambah pengetahuan bagi peserta didik untuk lebih aktif lagi mengikuti pelajaran di dalam kelas. Pada kegiatan keempat, membuat karton kreatif. Tahapan kegiatan yang dilakukan, yang pertama, menyiapkan bahan ajar metode window shopping. Setelah saya menyiapkan bahan ajar metode window shopping, saya menyiapkan media dan gambar. Media yang saya gunakan masih sama, yaitu saya menggunakan karton kreatif, saya menggunakan laptop dan HP Android. Kemudian gambar yang saya gunakan yaitu gambar-gambar mengenai Adobe Photoshop, yaitu tentang menu bar pada Adobe Photoshop, fungsi fitur-fitur pada Adobe Photoshop. Kemudian saya menyiapkan kelas dan lab komputer yang bersih dan nyaman. Setelah itu, pada tahapan kegiatan pertemuan kedua menggunakan metode window shopping, langkah pertama yang saya lakukan yaitu saya membentuk kelompok. Di dalam kelas terdapat 15 orang peserta didik. Saya membagi kelompok menjadi 3 kelompok. Satu kelompok terdiri dari 5 orang peserta didik. Setelah membentuk kelompok, kemudian saya menyampaikan kompetensi. Setelah menyampaikan kompetensi, saya menyajikan materi mengenai Adobe Photoshop. Kemudian setelah menyajikan materi, peserta didik menempelkan tugas yang saya bagikan per kelompok pada karton kreatif yang sudah dibagikan. Kemudian setelah peserta didik menempelkan materi yang saya bagikan setiap kelompok pada karton kreatif, hasil dari materi yang mereka tempelkan dipajang pada dinding kelas. Di sini ada 3 kelompok. Kelompok pertama yaitu kertas flip chart berwarna biru, kelompok kedua yaitu kertas flip chart berwarna hijau, dan kelompok ketiga yaitu kertas flip chart berwarna ungu.
Langkah berikutnya yaitu peserta didik berbelanja ilmu. Setelah setiap kelompok memajang hasil pekerjaannya pada karton kreatif, dilakukan pembagian tugas oleh setiap kelompok. Ada anggota kelompok yang bertugas menjaga toko dan yang lainnya berjalan-jalan untuk mengunjungi toko kelompok lain. Peserta didik sebagai penjaga toko diharapkan mampu memberikan penjelasan kepada anggota kelompok lain yang membutuhkan penjelasan terkait penyelesaian yang dipajang. Bagi anggota kelompok yang bertugas berkunjung pada kelompok lain, di samping berhak mendapat penjelasan, juga berhak memberikan masukan dan koreksi terhadap pekerjaan kelompok yang dikunjunginya dengan menuliskannya di lembar pekerjaan kelompok tersebut. Kemudian, kelompok yang berkunjung mencatat pekerjaan kelompok yang dikunjunginya. Setelah waktu yang telah ditentukan selesai, masing-masing anggota yang berkeliling kembali ke kelompok asal dan bertukar informasi berdasarkan hasil kunjungan yang telah dilakukan. Kemudian, langkah selanjutnya, guru mengecek hasil pekerjaan siswa. Setelah itu, saya berkeliling untuk mengecek hasil pekerjaan dan melihat hal-hal yang perlu diperbaiki dan memberikan komentar terhadap hasil pekerjaan setiap kelompok. Dan langkah terakhir yaitu evaluasi. Setelah itu saya melakukan konfirmasi berupa umpan balik dan koreksi terhadap pekerjaan setiap kelompok secara klassikal. Langkah selanjutnya yaitu peserta didik menggunakan aplikasi Adobe Photoshop. Setelah itu, saya mengajak peserta didik kelas 10 TKJB 1 untuk bersama-sama ke laboratorium komputer menggunakan laptop dan komputer yang ada untuk menggunakan aplikasi Adobe Photoshop mengedit huruf dan gambar. Output dari hasil kegiatan ini, yang pertama, tersedianya metode window shopping, dan yang kedua, daftar hadir pertemuan kedua kelas 10 TKJB. Demikian video mengenai kegiatan aktualisasi saya selama masa habituasi. Kegiatan ini mendapat respon yang baik dari pimpinan, rekan guru maupun peserta didik kelas 10 TKJB 1. Berikut cuplikan. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Pascualina Manek Baru, Sarjana Pertanian. Saya sebagai pelaksana tugas kepala sekolah SMK Negeri Rehat. SMK Negeri Rehat merupakan sekolah kejuruan yang kompetensi kejuruan. Yang pertama, agribisnis tanaman pangan dan hortikultura. Yang kedua, agribisnis ternak ruminansia. Yang ketiga, teknik komputer dan jaringan. Dan yang keempat, agribisnis pengolahan hasil pertanian. SMK Negeri Rehat berada di perbatasan yang bisa membangun anak-anak peserta didik di wilayah perbatasan. Pendapat saya tentang peserta Latsar Indayana Putri Manape SPTkom dengan judul Aktualisasi Peningkatan Keaktifan Belajar Peserta Didik melalui metode dan model pembelajaran bervariasi di kelas 10 TKJB 1 SMK Negeri Rehat Kabupaten Belu merupakan model pembelajaran yang bervariasi di mana model pembelajaran ini bisa mengajarkan kepada peserta didik untuk meningkatkan keaktifan peserta didik. Terima kasih dan salam jumpa. Saya Evo, salah satu guru produktif untuk kejuruan teknik komputer dan jaringan di SMK Negeri Rehat. Melihat model pembelajaran yang digunakan oleh teman saya Ibu Indah, itu model pembelajaran picture in picture pada metode Windows Shopping. Menurut saya itu sangat
berguna dan sangat inovatif. Karena pengalaman kita sebelumnya, siswa-siswa itu belum aktif dalam belajar di kelas. Tetapi setelah menggunakan metode yang baru ini, maka menurut pengamatan saya itu siswa semakin aktif, baik aktif dalam diskusi di kelas, di luar, terus aktif dalam mengerjakan pekerjaan-pekerjaan di rumah dan sebagainya. Terima kasih. Oke, nama saya Clevin, saya salah satu guru di SMK Negeri Raihat di program keahlian teknik komputer dan jaringan. Menurut saya metode yang digunakan oleh rekan saya, Guru Ibu Indah, dalam kelas sangat bagus karena dapat membantu siswa dalam meningkatkan keaktifan di dalam peserta didik dalam kelas. Terima kasih, mantap. Halo, perkenalkan nama saya Edi. Nama saya Nina. Nama saya Lani. Menurut pendapat kami, dengan model pembelajaran ini, kami dapat meningkatkan keaktifan kami dalam kelas. Dengan model ini, kami dapat menambah ilmu dan berbagi ilmu dengan teman-teman di dalam kelas. Dan dengan mode ini dapat melatih diri saya untuk berkomunikasi dengan baik dengan teman di dalam kelas. Selain itu, dengan model pembelajaran ini dapat meningkatkan kekompakan dan kerjasama di dalam kelompok. Dengan model pembelajaran ini juga dapat meningkatkan kreativitas saya dan teman-teman di dalam kelas. Terima kasih Bu Indah, SMK hebat, SMK bisa. Dadah.